Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Kesalahan dalam keimanan yang menjadi bahasan yang pertama kali ini. 1. Sebagian orang mengatakan, si Anu jauh dari bimbingan, kurang ngaji, kurang belajar, bagi orang-orang yang berbuat dosa. Ucapan seperti ini tidak diperbolehkan karena dalam hal berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terbukti bahwa seorang laki-laki yang boros pada dirinya dilewati oleh pria lain dan berkata, demi Tuhan, Allah tidak akan mengampuni si fulan, maka Tuhan Yang Maha Esa berfirman, siapakah yang mendoakan kepadaku? Aku telah memaafkannya dan kamu telah menggagalkan pekerjaanmu sendiri. 2. Apa yang diucapkan atau ditulis sebagian orang ketika seseorang meninggal dunia, wahai jiwa yang tenteram, kembalilah kepada Tuhanmu, dengan ridho dan ridho. Al-Fajr 27. Hal ini tidak boleh diterapkan pada orang tertentu, sebab inilah kesaksian bahwa dia termasuk golongan demikian. 3. Apa yang dikatakan sebagian orang tentang orang yang meninggal, ia dikuburkan di tempat peristirahatan terakhirnya. Perkataan seseorang yang mengatakan dia dikuburkan di tempat peristirahatan terakhirnya adalah haram dan tidak boleh. Karena jika dikatakan di tempat peristirahatan terakhirnya, berarti kubur adalah tempat terakhir baginya, termasuk mengingkari kebangkitan. Oleh karena itu, kalimat ini harus dihindari, sehingga tidak dikatakan sebagai tempat peristirahatan terakhir. Karena tempat peristirahatan terakhirnya adalah surga atau neraka pada hari kiamat. 4. Ada yang berkata, Allah mengetahui apa yang terjadi pada si Anu. Ini persoalan yang serius, bahwa siapapun yang mengatakan tentang sesuatu yang Allah ketahui dan perkara itu bertentangan dengannya, maka ia adalah kafir di luar agama. Lalu dia berkata, intinya adalah bahwa pernyataan orang yang mengatakan Allah mengetahui jika dia mengatakannya, dan perkaranya bertentangan dengan apa yang dia katakan, maka itu sangat berbahaya dan haram. Tidak diragukan lagi, tetapi jika dia benar, dan perkaranya sesuai dengan apa yang diucapkannya, maka tidak ada masalah dengan itu. 5. Mengenakan pakaian yang bergambar manusia atau binatang, atau mendandani anak laki-laki seperti itu. Tidak boleh seseorang memakai pakaian yang bergambar binatang atau manusia, dan juga tidak boleh memakai gutra, semak, atau sejenisnya yang mengandung gambar manusia atau binatang. Sebab Rasulullah bersabda, malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar. Beliau juga bersabda, para ahli ilmu mengatakan, diharamkan bagi seorang anak laki-laki memakai apa yang diharamkan pakaiannya yang besar, dan jika di dalamnya terdapat gambar, maka pakaiannya yang besar itu haram, maka diharamkan bagi anak kecil untuk memakainya juga. La yajuzu ja'lus suwari fi thiyab. Tidak boleh meletakkan atau menjadikan atau memasang atau menggambar gambar-gambar makhluk hidup di baju. Satu lihat bajunya sekarang, ada gambarnya enggak? Alhamdulillah enggak ada kayaknya. Ya. Jadi masalah gambar di baju ini adalah masalah yang fenomenal, jemaah. Banyak kaum muslimin yang pakai baju tapi di bajunya terdapat gambar makhluk hidup. Lebih parahnya lagi, makhluk hidupnya perempuan digambar sedemikian rupa, ya, dengan pakaian telanjang, terus dipakai sama dia. Subhanallah. Kalau diingatkan, ya akhi, tidak boleh akhi. Tidak terima dia diingatkan. Marah dia diingatkan. Tidak usah ngurus-ngurus. Ente anak-anak, ya. Lakum dinukum waliyadin. Cuman hafal dalil itu aja. Yang lain tidak hafal dia. Karena tidak senang diingatkan sama saudaranya. Disebutkan di sini. Wala yajuzu ja'lus suwari fi thiyab. Tidak boleh baju yang kita gunakan itu ada gambar makhluk hidupnya. Disebutkan di sini. 6. Memberi nama beberapa bunga dengan bunga matahari. Ini tidak diperbolehkan karena pohon tidak menyembah matahari, melainkan menyembah Tuhan Yang Maha Esa,
sebagaimana firman Allah, tidakkah kamu perhatikan, siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, dan matahari bersujud kepadanya. Al-Hajj 18. 7. Doa seseorang, agar dirinya meninggal. Doa seseorang untuk kematiannya sendiri, haram dan tidak boleh. Karena Nabi Muhammad bersabda, tidak seorang pun di antara kalian yang menginginkan kematian, karena musibah yang menimpanya. Seseorang harus bersabar, mencari pahala, dan memohon petunjuk dan ketabahan kepada Allah. Ia ditimpa musibah, maka mintalah kesejahteraan kepada Allah, karena segala sesuatunya adalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha Pemberi kesuksesan. 8. Ucapan seseorang, dalam doanya, insya Allah. Salah seorang di antara mereka berkata, semoga Allah membalas kebaikanmu, insya Allah. Ketika seseorang berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, dia tidak boleh mengatakan insya Allah dalam permohonannya, melainkan berniat meminta. Nabi Muhammad, semoga Allah meridhoi bersabda, janganlah ada seorang pun di antara kamu yang berkata, ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendakinya, ya Allah, kasihanilah aku jika engkau menghendakinya. Kesalahan dalam hal bersuci. 1. Pemborosan dalam air wudhu. Ibnu Al-Qayyim berkata, beliau, maksudnya Nabi Muhammad semoga Allah meridhoi adalah salah satu orang yang paling mudah menuangkan air untuk berwudu, dan beliau selalu memperingatkan umatnya agar tidak mengkonsumsinya, itu secara berlebihan, dan dia mengatakan kepada Rasulullah bahwa akan ada di antara umatnya yang melakukan pelanggaran dalam bersuci. 2. Kegagalan menyelesaikan wudhu. Dari riwayat Khalid bin Ma'adan, dari sebagian istri Nabi Muhammad semoga Allah meridhoi, Rasul melihat seorang laki-laki sedang salat dan di punggung kakinya terdapat kilap sebesar 1 dirham yang belum tersentuh air, maka Rasulullah semoga Allah meridhoi, memerintahkannya untuk mengulangi wudhu. Hadis Ahmad dan Abu Dawud. Cara wudhu. Pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu membasuh kedua telapak tangan. Setelah membasuh kedua telapak tangan, disunahkan untuk berkumur. Berkumur ini sebanyak 3 kali. Setelah berkumur, yakni memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyak. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu niat berbarengan dengan membasuh wajah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Membasuh wajah ini sebanyak 3 kali. Setelah membasuh wajah, yakni membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Pembasuhan tangan ini harus rata sampai siku-siku. Tangan kanan 3 kali, kemudian dilanjutkan tangan kiri 3 kali. Setelah itu mengusap sebagian kepala, tapi disunahkan untuk mengusap seluruh kepala. Setelah itu mengusap kedua telinga. Hal ini dilakukan berbarengan telinga kanan dan telinga kiri.
Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Yakni yang terakhir adalah membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki ini dilakukan sebanyak 3 kali. Kaki kanan terlebih dahulu, setelah itu dilanjutkan dengan kaki kiri sebanyak 3 kali. Membasuh kaki ini cuma sampai mata kaki, jadi tidak sampai lutut, hanya sampai mata kaki, dan disunahkan untuk menyela-nyelani pakai kelingking pada tiap-tiap jari kaki. Tiga, berdoa sambil buang air kecil. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah semoga Allah meridhoi bersabda, tidak ada sholat saat ada makanan, tidak juga sholat saat dibela oleh orang jahat. Hadis Muslim. 4. Memasukkan tangan ke dalam wadah wudhu, ketika bangun dari tidur sebelum mencucinya. Jika salah seorang di antara kalian terbangun dari tidurnya, janganlah ia meletakkan tangannya ke dalam bejana sampai dia mencucinya 3 kali. Karena tidak ada seorang pun di antara kalian yang mengetahui di mana tangannya bermalam. Riwayat Malik, Syafi'i, Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, dan penyusun kitab Sunan. 5. Kegagalan menyelesaikan cuci tangan saat wudhu. Waspadalah terhadap kesalahan yang dilakukan banyak orang, jika ia mencuci tangan, setelah mencuci muka, dimulai dari ujung jari, tangan sampai siku. Beliau tidak membasuh telapak tangan, dan ini adalah khilaf, karena telapak tangan termasuk dalam nama tangan, dan atas dasar itu wajib dilakukan. Mencuci tangan setelah mencuci muka dari ujung jari sampai siku. 6. Tidak menghilangkan cat apapun yang jatuh pada tempat wudhu. Cat menghalangi wudhu, jika jenis ini jatuh ke tangan, maka airnya tidak sampai ke bagian yang akan dibasuh, sehingga wudhunya tidak sempurna. Tangan harus dibersihkan sebelum berwudhu, dengan menggunakan bahan khusus untuk menghilangkannya, seperti minyak tanah dan sejenisnya. 7. Sebagian wanita tidak melepaskan apa yang menempel pada kukunya saat berwudhu, yang disebut manikur. Lapisan ini sangat tebal, sehingga mencegah air mencapainya. Oleh karena itu, wanita yang memakai cat ini, wajib menghilangkannya sebelum berwudu agar airnya menembus bagian yang dibasuh, sehingga menyelesaikan wudu. 8. Tayamum dengan akses terhadap air. Atas wewenang Abu Hurairah, bumi yang baik itu suci, selama kamu tidak menemukan air, bahkan selama 10 hari. Jika kamu menemukan air, maka sentuhlah kulitmu dengan air itu, bila airnya tidak ada, atau tidak dapat digunakan, tetapi jika air ditemukan, maka tayamum tidak dilakukan pada saat itu. 9. Cukup usap bagian depan kepala, dan sisakan sisa kepala. Yang benar adalah, wudunya belum sempurna, dan ia harus menghapus seluruh penglihatannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan usaplah kepalamu, dan yang dimaksud adalah seluruh kepala, bukan sebagian kepala. 10. Tidak membasuh seluruh muka, karena sebagian muka, terutama daerah sekitar telinga, tidak terkena air. Ini adalah wudu yang tidak lengkap, dan disebutkan dalam uraian wudu Rasulullah semoga Allah meridhoi, bahwa beliau membasuh mukanya, dan beliau tidak mengatakan bahwa beliau membasuh sebagian mukanya, maka hal ini menunjukkan bahwa perlu untuk mencuci seluruh wajah.